Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 38 dengan judul perikop Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shela itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya," maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini menarik dan kontroversial. Kenapa menarik? Karena ini adalah cerita dari anaknya Yakub yang bernama Yehuda. Yehuda itu anak yang ketiga atau keempatnya. Anak di tengah-tengah ya. Anak dari istri Lea. Anaknya Yakub dari istri Lea. Ada 6 orang ya. Salah satunya adalah Yehuda. Nah, Yehuda ini meninggalkan saudara-saudaranya lalu pergi ke seorang Adulam. Adulam itu nama kota ya, yang namanya Hira ya. Tinggal di sana, mungkin itu temannya. Lalu di sana dia kawin dengan seorang perempuan Kanaan. Padahal waktu itu Ishak tidak suka kalau Esau kawin dengan perempuan Kanaan. Harusnya dari kaumnya. Itu di Padan Aram ya. Tetapi di sini Yehuda kawin dengan perempuan Kanaan. Namanya Shua. Lalu Shua ini punya 3 anak. Semuanya laki-laki, yaitu Onan, dan Shela. Nah, setelah dewasa, Yehuda mengambilkan istri bagi anak sulungnya yang namanya Tamar. Tapi ternyata ini adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Kenapa jahat tidak diceritakan ya. Lalu mati. Nah, kebiasaan dari orang Israel atau waktu itu ya, kalau anak yang pertama mati, maka anak kedua harus mengawini jandanya supaya mendatangkan keturunan. Oleh karena itu Yehuda
meminta kepada Onan, yaitu adiknya Er, untuk menghampiri istri kakakmu itu supaya membangkitkan keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan nggak mau, karena dia tahu bahwa nanti keturunannya itu bukan disebut keturunannya, padahal secara biologis akan menjadi keturunannya, tapi memang itu akan menjadi keturunannya kakaknya, walaupun dia yang menghampiri istri kakaknya itu. Tetapi itulah adanya. Akhirnya Onan tidak mau mengawini. Dia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Ini dia, makanya kontroversialnya seperti itu ya. Ini perkawinan yang kontroversi. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi Onan juga mati karena dianggap Tuhan itu jahatnya. Lalu tinggal satu orang, yaitu Shelah. Shelah masih kecil. Jadi Yehuda mengatakan, "Hei Tamar." Jadi wanita itu namanya Tamar. "Tamar, kamu pergi saja dulu ke rumah ayahmu. Tunggu dulu sampai Shelah itu besar." Sampai Shelah, anak yang ketiga itu. Tapi maksudnya itu supaya menjauhkan Tamar dari Shelah. Karena karena Yehuda pikir, nanti jangan-jangan Shelah ini juga mati seperti kedua kakaknya itu. Jadi maksudnya adalah menjauhkan Tamar dari Shelah, supaya Tamar mungkin mencari saja pria yang lain, jangan anaknya yang ketiga. Lalu setelah cukup lama, Yehuda pergi ke Timna mengurusi domba-dombanya ya. Lalu sahabatnya itu memberitahukan kepada Tamar, "Hei, saya ketemu dengan bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna menggunting domba-dombanya." Lalu Tamar yang menunggu-nunggu kapan si Shelah ini sudah besar atau belum, mestinya sudah besar ini ya, lalu mencoba menemui bapak mertuanya, tetapi diam-diam dia memakai kain selubung ya. Dia sebetulnya ingin mengintip apakah Shelah telah menjadi besar. Jadi Shelah telah menjadi besar, tapi kok dia tidak diberikan kepada saya untuk dikawinkan kepada saya supaya saya menjadi istrinya. Seperti itu. Wah, ini ketahuan curang si Yehuda. Lalu Shelah karena bertelekung memakai kain selubung, Yehuda lucu ini ya. Bapak mertuanya yaitu Yehuda ini melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu ada niat jahat dari Yehuda, yaitu ingin menghampiri si Tamar. Yehuda ini ingin menghampiri Tamar ya. Yehuda curang ya, bahkan Yehuda sudah punya istri. Dia tidak tahu bahwa yang memakai selubung itu adalah menantunya perempuan. Lalu Yehuda mulai bernegosiasi. "Marilah, aku mau menghampiri, maksudnya mengawini ya, mau tidur ya. Ya seperti sekarang dianggapnya perempuan sundal. Perempuan sundal itu seperti pelacur. Lalu perempuan itu, yaitu si Tamar, mengatakan, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku supaya engkau menghampiri aku?" Ya, ceritanya berlanjut ya. Jadi pastikan saudara ikuti terus videonya, karena kita akan melihat apa yang akan terjadi kepada Yehuda dan Tamar. Tamar adalah menantunya Yehuda. Yehuda ini mulai nakal. Dia ingin bermain dengan perempuan sundal yang tidak diketahui bahwa ia adalah ternyata menantunya perempuan. Ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Jadi apa yang akan terjadi? Ini perkawinan yang kontroversial, yang tidak wajar ya. Inilah salah satu kekurangan dari keturunannya Yakub atau Israel. Yaitulah dunia. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan kisah berikutnya, sambungan dari perikop ini. Perikop dengan judul
Yehuda dan Tamar dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.